Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurani Wahyudin dengan NIM 250308007. Saya dari program studi Tadris Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pada buku saya dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dari Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Yuk teman-teman, simak videonya. Nah, jadi teman-teman, buku yang saya baca itu adalah buku kesastraan yang dimana judulnya itu adalah Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan membahas kelima poin ini. Poin yang pertama yang saya akan bahas itu tentang identitas buku. Nah, identitas dari buku ini yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelia. Buku ini diterbitkan pada bulan Juni tahun 2010. Nah, buku ini dicetak pada cetakan ke-22 Januari 2016. Buku ini memiliki jumlah halaman 260 halaman. Nah teman-teman, sekarang saya akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu biografi penulis. Biografi penulis dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin adalah bernama Asli Darwis, tapi beliau sering dikenal dengan nama Terelie. Ia lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada 21 Mei 1979. Selain berprofesi sebagai penulis, Terelie juga dikenal sebagai seorang akuntan. Terelie merupakan salah satu penulis Indonesia yang sangat produktif dan memiliki banyak pembaca dari berbagai kalangan. Ia dikenal melalui karya-karyanya yang mengangkat kisah kehidupan sehari-hari, terutama tentang keluarga, perjuangan hidup, dan cinta yang tidak selalu berakhir bahagia. Ciri khas Terelie terletak pada bahasa yang sederhana, namun puitis, sehingga mudah dipahami tetapi mampu menyentuh perasaan pembaca. Ia sering menghadirkan tokoh-tokoh yang kuat secara emosional, terutama tokoh perempuan yang harus berjuang menghadapi kenyataan hidup. Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin menjadi salah satu karyanya yang paling dikenal karena pesan moralnya yang dalam tentang keikhlasan dan penerimaan. Nah, teman-teman, sekarang saya akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu isi buku. Isi buku dari novel ini berfokus pada kehidupan Tania, seorang gadis muda yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan kehilangan figur ayah sejak kecil. Bersama adiknya, Tania harus berjuang menghadapi kerasnya kehidupan kota. Di tengah kesulitan itu, hadirlah sosok Danar, seorang pria dewasa yang memberi bantuan, perhatian, dan semangat hidup bagi Tania dan keluarganya. Seiring waktu, Tania menyimpan perasaan cinta yang tulus. Namun, ia menyadari bahwa cintanya tidak mungkin terwujud. Konflik utama dalam novel ini bukanlah pertentangan fisik, melainkan konflik batin tokoh utama dalam menerima kenyataan. Judul novel ini menjadi metafora yang kuat, seperti daun yang jatuh karena angin. Tania memilih untuk tidak membenci keadaan yang membawanya pada rasa kehilangan. Cerita ini menggambarkan proses pendewasaan, pengorbanan, serta makna mencintai tanpa menuntut balasan. Adapun kelebihan dan kekurangan pada buku ini. 1. Kelebihan pada novel ini memiliki kelebihan pada penggambaran emosional, tokoh yang sangat mendalam. Pembaca diajak merasakan kesedihan, harapan, dan keikhlasan yang dialami tokoh utama. Alur cerita yang mengalir membuat pembaca mudah larut dalam kisahnya. Selain itu, nilai-nilai moral seperti ketabahan, kesabaran, dan rasa syukur disampaikan secara alami tanpa terkesan menggurui. Nah, yang kedua, kekurangan dari buku ini. Di sisi lain, alur cerita yang cenderung lambat bisa membuat sebagian pembaca merasa kurang menegangkan. Konflik yang dihadirkan tidak terlalu kompleks, sehingga pembaca yang menyukai cerita penuh aksi atau kejutan mungkin merasa kurang tertantang. Beberapa bagian cerita juga terasa terlalu
melankolis. Nah teman-teman, sekarang saya akan masuk ke poin kelima, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari novel ini, secara keseluruhan, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin merupakan novel yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan refleksi kehidupan. Buku ini mengajarkan bahwa tidak semua cinta harus dimiliki dan tidak semua kehilangan harus disesali. Keikhlasan menjadi pesan utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Novel ini sangat direkomendasikan bagi pembaca remaja hingga dewasa yang menyukai kisah romantis dengan pesan kehidupan yang kuat. Selain sebagai hiburan, buku ini juga mampu menjadi bahan renungan tentang cara menyikapi takdir dengan hati yang lapang. Nah, jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman saya persilahkan. Baik, langsung saja di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada saudari Azifa. Bunyi pertanyaannya adalah latar tempat apa yang domina dalam cerita. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sandari, yang dimana bunyi pertanyaannya yaitu latar tempat apa yang dominan dalam cerita. Nah, latar tempat yang dominan dalam cerita Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin adalah Jakarta, terutama di lingkungan kehidupan sederhana dan di wilayah perkotaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.